Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Succession Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Arga Jonathan Karo-Karo yang merupakan Head of Research dari Creative Trading System dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Arga, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, dari informasi ini Pak, untuk KAF ada beberapa pertanyaan untuk KAF ini. Beberapa pertanyaan ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Pak Arga. KAF bagaimana kira-kira sampai dengan akhir pekan dengan harga penutupan di sesi kedua hari ini. Kemudian selanjutnya saham farmasi hari ini sempat melemah di sesi pertama. Sesi kedua ada sedikit rebound. Akankah berlanjut besok walau ditutup melemah ini? Untuk KAF, Pak Arga. Kalau kita memperhatikan kebiasaan KAF beberapa hari terakhir, biasanya kalau giliran diturunin, saham ini nuruninnya lebih beberapa hari, 2-3 hari. Jadi karena ini bisa dianggap penurunan pertama, saya prefer untuk menghindari dulu. Dan tentunya ini saham yang high risk, pergerakan harganya memang sangat volatile, jadi saran saya lebih baik menunggu sahamnya istilah bergerak naik di pagi hari daripada beli ketika melemah, karena biasanya dia auto rejectnya beberapa hari seperti itu. Kalau melihat kejadian-kejadian sebelumnya, karena ini baru penurunan pertama, saran saya kalau masih mau buy on weakness silahkan, tapi ya tunggu turun 1-2 hari ke depan dulu, seperti itu. Nggak usah di hari pertama kita belinya, dan tentunya ini saham yang sangat beresiko sangat tinggi. Kalau Anda nggak cocok dengan saham yang naik turunnya seperti ini, saran saya mending hindari aja di harga berapapun itu. Oke, KAF rekomendasi dari Pak Arga Jonathan Karo-Karo. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke ITUT di Malang ini, Pak Jonathan. Tadi sudah kita bahas juga Pak untuk waskita ini, tapi ini entry-nya di 650. Ke depan bagaimana jangka menengah dan jangka panjang? Analisis Anda singkat saja Pak untuk waskita. Menurut saya sama sih, kalau Anda cukup sabar, kondisinya di harga sekarang udah cukup murah, mungkin bisa sampai ke 750 masih layak ditunggu seperti itu. Karena baru masuk ya masih bisa lah kita hold dulu, tunggu ada kondisi lebih baik ke depannya seperti itu. Baik, untuk waskita dari ITUT yang ada di Malang, pemirsa, ambil posisi di 650, sementara penutupan sesi kedua hari ini di 655 ditutup stagnan. Pak Arga, untuk dari konstruksi sendiri, dengan posisi harga yang dinilai oleh banyak pihak ini sudah relatif murah begitu. Anda rekomendasikan tidak Pak, bagi yang baru ambil posisi ini, tidak hanya waskita namun juga untuk konstruksi lainnya Pak? Kalau outlooknya jangka pendek, saya kurang suka. Untuk kalau tujuannya buat jangka pendek, trading jangka pendek, saya kurang recommended. Saya lebih prefer saham-saham yang tadi yang udah trending, yang sudah banyak naik di masa-masa 1-2 bulan terakhir. Nanti meskipun yang udah naik dan turun lagi itu lebih menarik daripada saham-saham konstruksi BUMN. Kalau dibilang sudah murah, memang sudah 2 tahun terakhir saham ini dibilang sudah murah, tapi tambah murah lagi kayak gitu. Jadi saya sendiri belum terlalu recommended kalau outlooknya jangka pendek. Kalau jangka panjang mungkin masih bisa. Oke, outlook untuk dari konstruksi lebih direkomendasikan untuk jangka panjang. Kita beralih ke Pak Kori di Medan, Pematang Siantar. Untuk dari perbankan lainnya, Pak Arga, ada BRIS. Apakah akan mengalami penguatan dan bagaimana dengan proyeksi ke depannya, Pak? Kalau BRIS sama seperti Agro, saya sendiri kurang nggak berani untuk saham ini karena saya khawatir nanti kalau BR-nya turun, sahamnya turun lebih dalam lagi gitu. Saya sendiri nggak ngelihat ada big player yang mengumpulkan dalam jumlah besar dalam kenaikan 3 hari terakhir. Jadi saya prefer untuk menghindari kalau strategi saya di market untuk saham BRIS. Yang sudah ambil posisi di posisi dengan penutupan perdagangan hari ini Pak 590 di 3,51%. Sell on strength juga Anda rekomendasikan? Iya, saran saya sell on strength aja dulu. Oke, untuk BRIS yang sudah ambil posisi direkomendasikan sell on strength. Kita beralih ke Ibu Restuti di Tangerang Selatan ini, Pak Arga. Ada Sido, Clio, dan Sril. Untuk Sido tadi juga sempat kita bahas. Langsung saja kita ke Clio ini, Pak Arga. Analisis Anda untuk Clio? Clio, saya
Sudah lama nggak amati saham ini sebentar. Iya. Ya, kalau punya di harga 5.20-an, di 5.10 mungkin masih bisa tunggu. Kita trading jangka ini kalau naik ke 5.50, 5.60 bisa profit taking, seperti itu. Mungkin itu strategi yang saya lakukan kalau saya memiliki saham Clio saat ini. Baik, tapi sebenarnya Anda rekomendasikan tidak Pak untuk Clio dari sisi likuiditasnya, kemudian juga volatilitas pergerakan sahamnya begitu? Kurang sih, saham ini agak susah ditebak momentumnya, kapan bergerak naik, kapan ini. Jadi saya sendiri kurang merekomendasikan, ya seperti saya bilang tadi, saya udah lama nggak pantau saham ini. Dan udah lama juga nggak pernah beli, jadi saya nggak berani banyak ngomong, cuma strategi saya kalau saya punya seperti tadi. Baik, selanjutnya untuk Sril Pak, pertanyaan juga sama. Bagaimana proyeksi ke depannya untuk Sril? Sorry, Pak. Ya, Sril sih harganya masih lebih aman ya, karena sudah 2 bulan terakhir ya di situ-situ aja. Sama ini juga saham yang nggak terlihat menarik dalam jangka pendek. Tapi kalau memang mungkin ibu ini stylenya memang beli saham yang sedang sideways, ya masih ada potensi penguatan lah, mungkin ke 210-an. Oke. Ibu Restuti juga tidak mencantumkan Pak keterangannya apakah sudah ambil posisi atau belum ini dari sisi pertanyaannya begitu untuk Ibu Restuti di Tangerang Selatan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, dari perbankan big cap lainnya ada BBCA ini Pak Arga, apakah boleh masuk lagi besok atau tunggu koreksi dulu karena hari ini naiknya tidak sebesar dari saham-saham perbankan big cap lainnya Pak Arga? Nah, memang BCA itu punya apa ya? punya jadwal atau punya pergerakan yang umumnya nggak selalu searah dengan perbankan BUMN. Dan kalau kita melihat kenaikan perbankan BUMN 5 hari terakhir, memang kita nggak bisa terlalu expect dia akan nyusul BRI, Mandiri, dan lain-lain. Jadi ya ini simply di sisi lain kalau saham itu turun, ekspektasi saya bisa turun 2-3 hari ke depan, saham BCA juga saya rasa nggak akan turun sejauh itu gitu. Jadi kalau alasannya karena belum naik sebesar yang lain, menurut saya itu kurang tepat diterapkan di BCA. Kalau Anda terapkan di BNI, BRI atau Mandiri ke depannya masih cukup oke. Baik. Kayak gitu. Cuman untuk BCA saya nggak expect dia naik menyusul BRI dan Mandiri karena memang beda kepentingan dalam menaikkan harganya. Oke. Pak Arga, pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita Pak di IDX Second Session Closing untuk hari ini. Cukup banyak pertanyaan yang masuk dengan beragam dari saham dan juga berasal dari sektor yang berbeda. Dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Arga, terima kasih. Sehat selalu Pak. Sama-sama, sehat selalu. Baik, ada Pak Arga Jonathan Karokaro, Head of Research dari Creative Trading System, dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San, Oval, dan seluruh kru kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.